selamat pagi Bapak dan Ibu, berjumpa kembali dalam channel yang membuat kita harus terus belajar. Kali ini kita akan coba membahas tentang penggunaan sebuah aplikasi yang sebetulnya sudah sangat banyak digunakan oleh orang ya, namanya adalah Google Trends. Nah, Google Trends ini eh, perlu saya kenalkan dulu begitu Bapak dan Ibu biar kita lebih paham gitu ya. Google Trends ini merupakan sebuah situs milik Google yang berperan sebagai tool untuk menyediakan data tentang tren dan seberapa sering sebuah kata kunci dicari di mesin pencarian Google. Nah, selain itu, Google Trends juga menyediakan data tentang volume pencarian dan informasi mengenai geografi pencarian berdasarkan keyword ya. Nah, jadi mengingat search engine Google adalah yang paling populer di dunia, tak heran apabila Google Trends akan menyediakan tren keyword yang cukup akurat berdasarkan peristiwa yang sedang hangat terjadi. Nah, jadi kalau penelitian pun Bapak dan Ibu tentu bisa mencari sesuatu hal yang baru terkait dengan tema yang akan kita usung dalam penelitiannya. Google ini diperkenalkan sejak tahun 2006, tetapi baru dirilis tahun 2018. Google Trends bisa dibilang menjadi satu-satunya tools gratis yang bisa digunakan untuk pengguna yang sedang mencari ide keyword atau konten website atau tema-tema sebuah penelitian. Baik, kita mulai Bapak dan Ibu. Ini awalannya seperti ini. Nanti jangan lupa ya cari yang tadi itu Bapak Ibu cari yang go id-nya. Karena kalau yang com itu pasti akan berbahasa Inggris. Nah, ini kita akan mulai cari di sini ya. Contoh, kita buka dulu. Kita ketikkan di sini Google Trends. Kita ulang ya, Google Trends. Nah, ini Google Trends. Google Trends. Nah, jika bahasa Indonesia pakai yang ini ya, ada COID, jangan yang com. Kalau com ini berarti berbahasa Inggris. Nah, ini kita pakai yang bahasa Indonesia saja. Nah, ini tampilan antarmukanya seperti ini. Ini merupakan contoh-contoh yang dibuat oleh Google Trends terkait dengan beberapa isu begitu ya, sepak bola di Amerika dan bagaimana. Nah, di sini ada 3 fitur yang memang ya sebetulnya ada 2 fitur yang memang diandalkan oleh Google, yaitu penelusuran trending. Ini penelusuran berdasarkan tren ya, dan setahun search. Ini artinya penelusuran selama 1 tahun. Kita coba dari yang penelusuran setahun dulu ya. Nah, di sini ini selama setahun selama 2022 kita bisa melihat apa saja yang sedang tren. Ini berdasarkan kata kunci apa, itu berarti apa arti besti itu paling banyak dilakukan. Lirik lagu yang paling banyak dicari yaitu lirik lagu Ojo Dibandingke, lirik lagu Hati-hati di Jalan, ini juga paling dicari. Terus peristiwa nasional ini minyak goreng, perubahan iklim, gempa hari ini, gejala Omikron, ini masih terjadi tahun 2022. Dan tren keseluruhan ya. Nah, di sini juga sudah ada. Jadi termasuk Citayam Fashion Week juga ini tren di tahun 2022 ini ada. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat hanya berdasarkan Indonesia saja atau kita mau lihat global. Nah, ini kalau global ini berarti seluruh dunia. Nah, ini seluruh dunia apa nih yang sedang tren di dunia tahun 2022. Nah, ini terkait dengan Ukraina ya, tentang perang berarti kan. Nah, terus terkait dengan misalnya Mopi ini, Thor, Love and Thunder. Nah, ini yang sedang tren tahun 2022. Atau kita bisa mengecek misalnya hanya Amerika atau Arab Saudi atau hanya Indonesia. Nah, di sini kita pilih yang Indonesia saja ya, yang sedang tren Indonesia. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau ini yang per tahun. Yang kedua, kita bisa melakukan penelusuran trending. Nah, ini penelusuran kita menelusuri yang paling tren itu apa saja ya. Ini berdasarkan harian, real time, ini sama negaranya Indonesia dan lain-lain, silahkan dicari. Nah, ini yang sedang tren pada hari ini apa saja di Indonesia nih, ternyata tentang main bola gitu kan. Kemarin tentang Crystal Palace ya, masih main bola juga ya, semuanya main bola semua. Jadi main bola ini memang sedang hangat diperbincangkan di dunia maya gitu. Nah, terus bagaimana kita mulai mencari ya di sini. Nah, kita ketikkan saja misalnya
toponimi. Nah, ini di sini Bapak Ibu ketika mengetikkan keyword, kalau kita mencari Indonesia, itu berarti di sini toponimi yang sering dipakai itu adalah toponimi. Tapi kalau di dunia berarti bukan toponim, toponim ya, toponim. Nah, ini begini. Toponim kan bahasa Inggrisnya lah yang dipakai begitu. Nah, kalau di dunia ini kita bisa cek juga ya toponim misalnya. Toponim di dunia seperti apa sih begitu kan? Nah, ini wilayah pencariannya seluruh dunia begitu kan. Nah, ini wilayah kajiannya kita lihat dari misalnya 5 tahun terakhir begitu. Nah, di sini kita bisa cek 5 tahun terakhir kajian tentang toponimi. Nah, ini ya, ternyata paling banyak sampai 100 keyword. Nah, ini ternyata yang paling banyak itu adalah di negara Belize ini ya, atau di Swedia. Nah, Swedia ini kita klik ke Swedia misalnya ya. Kita klik Swedia. Nah, ini Swedia ini biasanya dia akan mengarah lagi ke kota-kotanya. Tuh ada Parmland ya, ada Scan. Nah, ini juga sama ya. Nah, di sini topik-topik tentang toponimi itu terkait dengan makhluk mitologis, tentang dewa, tentang kategori fitur geografis ya. Nah, ini toponimi sinonim. Dan ini topik-topik yang tren gitu di Swedia tadi. Nah, sekarang bagaimana dengan di Indonesia? Nah, kita cek ya Indonesia sendiri. Indonesia di sininya ini ya. Kata kuncinya diganti, jangan toponim tapi menjadi toponimi. Toponimi. Nah, begini ya. Ini ada bidang profesional, ada istilah penelusuran, kita pakai yang istilah penelusuran. Nah, ini. Nah, di Indonesia 5 tahun terakhir toponimi itu banyak dilakukan hanya di 2 tempat, yaitu di DIY dengan di Jawa Barat. Jadi untuk penelitian di daerah lain seperti Papua, Sulawesi, Kalimantan itu masih terbilang langka begitu ya. Nah, untuk di daerah DIY sendiri itu di Indonesia itu terkait dengan skripsi ya, penamaan pulau ya. Nah, ini di sini. Terus kalau untuk DIY ini sendiri bagaimana nih DIY? Dan ini biasanya dibagi per kota juga. Nah, ini Depok ya, Yogyakarta, kita buka yang Yogyakarta misalnya. Nah, ini ya, tentang peta topik. Nah, ini agak lambat ya. Nah, ini Depok, Yogyakarta. Nah, ini tentang kawasan di Jawa Tengah, tentang topik peta, contoh peta ya. Nanti kebanyakannya tentang apa namanya tema-tema toponimi seperti ini, Godean ya, Salam, Kasihan ini saya nggak tahu ini daerah apa ya. Mungkin masih wilayah-wilayah di daerah Yogyakarta mungkin. Nah, selain itu kita cek aja Indonesia ya biar lebih lebih mudah gitu ya, biar lebih besar gitu datanya. Karena kalau hanya Jogja terlalu kecil gitu. Nah, ini juga kita mulai peta dengan di sini toponimi kembali ya, ketik toponimi. Kita mencoba membandingkan toponimi dengan misalnya apa ya, dengan analisis wacana misalnya. Analisis wacana. Nah, mana yang paling menarik antara toponimi dengan analisis wacana di Indonesia 5 tahun terakhir? Ini bisa dilihat ya. Ternyata yang merah ini adalah analisis wacana. Analisis wacana lebih banyak dilakukan oleh orang daripada kajian toponimi. Nah, ini ya bisa lihat persennya ini ada. Toponimi hanya 23%, sedangkan wacana 77%. Dan ternyata analisis wacana ini lebih luas daripada toponimi. Toponimi tadi kan terfokus pada Jawa dan Sumatera Utara. Maka kalau apa namanya analisis wacana itu lebih terfokus ke beberapa daerah. Mungkin Papua dan Kalimantan ini memang belum tersentuh. Mungkin dalam sebuah penelitian Papua dan Kalimantan ini harus menjadi prioritas utama sebetulnya ya. Nah, di sini juga bisa kita klik ya Jawa Barat nih. Terkait dengan analisis wacana ini apa saja itu bisa kita cek juga ya di sini semuanya. Nah, ini menurut kota. Jadi semuanya ada di sini. Nah, ini Rengas Dengklok, Bandung, Jakarta seperti itu. Nah, ini bisa bisa membandingkan. Jadi mungkin temanya nanti bisa lebih luas lagi, tidak hanya toponimi dengan apa namanya, tidak hanya toponimi dengan analisis wacana. Mungkin Bapak Ibu bisa membandingkan antara dua bidang ilmu sekaligus atau hanya satu bidang ilmu saja bisa ya. Tapi di sini dokumen tidak bisa kita unduh karena